Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala keberhasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tahukah kita bahwa ternyata ada begitu banyak manusia yang tidak lagi dapat menempatkan posisinya sebagaimana mestinya? Bahkan banyak di antara kita sebagai orang beriman yang tidak lagi mengenali identitas dirinya sebagai manusia berdosa. Semuanya ini dapat terlihat dari sikap hidup dan pola pikir kita. Namun, bagaimana kita bisa mengenali identitas kita? Tentu saja, untuk mengetahui semua ini, kita harus kembali bercermin kepada sabda Tuhan yang merupakan jalan kebenaran dan kehidupan. Dalam perikop bacaan Injil kali ini terdapat pesan mengenai bagaimana seharusnya kita manusia berpikir dan bersikap. Pesan ini disampaikan dalam kisah perumpamaan tentang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai yang berdosa, dan dua-duanya berdoa di bait Allah. Ada dua pesan yang begitu jelas yang hendak disampaikan. Yang pertama, Tuhan membenci keangkuhan. Keangkuhan atau kesombongan merupakan dosa yang paling berbahaya di muka bumi ini. Harus kita ingat bahwa kejatuhan manusia dimulai karena ada keinginan manusia untuk menjadi sama dengan Allah. Inilah asal mula keberdosaan manusia, yakni hati yang angkuh. Keangkuhan ini tergambar pada orang Farisi yang diceritakan dalam perumpamaan ini. Dikatakan bahwa ia pergi ke bait Allah dan berdoa bersama seorang pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri di barisan paling depan, yang mungkin adalah tempat terhormat, dan kemudian berdoa, mungkin dengan kepala yang menengadah ke atas dan penuh keyakinan, kemudian berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama sekali seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Saudara-saudari yang terkasih, di mana letak keangkuhannya? Pertama, orang Farisi ini memandang orang lain lebih rendah daripada dirinya.
Dalam doanya jelas ia katakan bahwa ia tidak sama seperti orang lainnya, bukan perampok, bukan orang lalim dan sebagainya. Atau dengan kata lain, ia memandang dirinya jauh lebih terpandang dan jauh lebih baik daripada orang lain. Memang orang-orang Farisi merupakan tokoh agama yang disegani dan dihormati. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di bait Allah dan banyak orang bergantung kepada mereka. Orang Farisi yang berdoa ini tentu merupakan salah satu orang yang terpandang dan terhormat. Namun status yang terpandang inilah yang menjeratnya untuk menjadi angkuh. Ia menganggap dirinya lebih tinggi dan lebih baik daripada orang lain. Ia meletakkan posisinya di atas sesamanya manusia. Kita manusia memang memiliki kecenderungan untuk sombong dengan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Begitu mudahnya kita menilai orang lain dari status, harta, kegagahan, kemampuan, bahkan mungkin talenta-talenta. Jika kita merasa lebih memiliki daripada orang lain, maka kita akan mulai merasa lebih baik daripada orang lain. Parahnya lagi, seringkali kita pun terjebak untuk merendahkan orang lain. Padahal mungkin dalam satu hal memang ia memiliki kekurangan, namun di lain hal bisa saja dia memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan diri kita. Saya teringat akan kisah mengenai Susan Boyle dalam Britain Got Talent. Ketika pertama naik panggung, semua orang memandang rendah dia. Modelnya yang awut-awutan, gemuk, bicaranya agak terbata-bata, dan terkesan seperti nenek-nenek yang membuat orang mulai mencibir. Sewaktu dia ditanya apa yang menjadi mimpinya, ia menjawab, "Aku ingin menjadi penyanyi terkenal." Lalu ia menyebut nama seorang artis favoritnya. Lantas semua penonton menertawakan dia dengan maksud memandang rendah. Juri-juri pun tersenyum simpul menahan tawanya. Beberapa penonton terlihat menggeleng-gelengkan kepala seakan menganggap Susan adalah orang yang tidak tahu diri. Namun betapa terkejutnya mereka semua ketika Susan mulai menyanyikan sebuah lagu. Suaranya begitu indah, tekniknya sempurna, powernya kuat dan begitu merdu hingga mampu menyentuh setiap peserta yang mendengarkannya. Semua penonton terkejut dan juri-juri pun menganga melihat keajaiban di depan mata mereka. Selesai menyanyikan lagu, semua penonton dan juri yang menertawakannya semula akhirnya memberikan standing applause kepadanya. Penilaian mereka pun berubah. Setelah itu tidak ada lagi yang berani merendahkan dia. Seringkali kita seperti para penonton tersebut. Betapa mudahnya kita menjudge seseorang berdasarkan apa yang tampak di luar. Begitu mudahnya kita memandang rendah seseorang, dan entah dengan sadar atau tidak, kita mengangkat diri kita setinggi-tingginya. Ketika ini terjadi, disitulah keangkuhan tercipta. Saudara-saudari yang terkasih, yang kedua, orang Farisi itu terlihat keangkuhannya ketika ia berfokus hanya kepada diri sendiri. Kalau kita perhatikan dari doanya, ada 5 kali ia menyebutkan kata aku. Aku tersebut selalu menjadi subjek dari doanya. Aku bersyukur, aku bukan, aku tidak, aku memberikan, aku berpuasa, aku, dan aku. Fokus doanya hanya terarah kepada dirinya sendiri. Ia pun membangga-banggakan dirinya. Ia menyebutkan bahwa ia berpuasa 2 kali seminggu.
ini merupakan prestasi yang mengagumkan, di mana tuntutan yang diberikan oleh hukum Taurat kepada mereka semestinya cukup 1 kali dalam setahun pada hari raya pendamaian besar. Bukan hanya itu, ia pun mengatakan bahwa ia memberikan perpuluhan dari seluruh penghasilannya. Doanya jelas menunjukkan betapa bangga dan puasnya ia pada dirinya sendiri. Yang menjadi subjek dari doanya ialah dirinya dan bukan lagi Tuhan. Ia lupa bahwa hidup yang ia miliki dan kesempatan demi kesempatan yang terjadi dalam hidupnya merupakan anugerah Tuhan semata. Yang menjadi fokus dari pujian dan kebanggaan itu seharusnya tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan dan bukan diri sendiri. Inilah keangkuhan. Ketika hubungan sesama manusia yang seharusnya sejajar berubah menjadi atasan bawahan, dan ketika hubungan dengan Tuhan seharusnya atasan bawahan menjadi sejajar, maka keangkuhan tercipta. Orang yang angkuh tidak lagi mengenal identitas dirinya dan tidak dapat memposisikan dirinya dengan tepat. Tentu saja keangkuhan tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Di akhir cerita, tampak jelas bahwa doa orang Farisi itu ditolak oleh Tuhan. Di bagian lain pernah terjadi ketika Raja Herodes menyombongkan diri dan menyamakan diri dengan Allah. Ia langsung ditampar malaikat Tuhan seketika itu juga, dan tewaslah ia. Di dalam Perjanjian Lama, seorang Raja Babel yang termasyhur pernah mengalami penyakit aneh yang membuatnya menganggap diri sebagai seekor lembu. Penyakit ini juga merupakan hukuman Tuhan atas keangkuhannya. Hal ini menunjukkan betapa Tuhan membenci orang-orang yang angkuh. Karena itu janganlah kita menjadi angkuh dan sombong. Dalam hubungan dengan sesama kita, jangan pernah kita memandang orang lain lebih rendah daripada kita. Jangan kita merendahkan, menghina, dan menilai orang hanya dari apa yang tampak di luar. Ingat, kita sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Dalam hubungan dengan Tuhan, jangan pernah kita mensejajarkan diri dengan Tuhan. Jangan menganggap diri hebat, seakan-akan segala keberhasilan, baik dalam pekerjaan, relasi, dan pelayanan, semuanya karena diri kita. Jangan sombong dan terus membanggakan diri. Ingat, semua yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Jangan sekali-kali kita menjadi angkuh. Saudara-saudari yang terkasih, pesan yang kedua adalah Tuhan menghendaki kerendahan hati. Berbeda dengan orang Farisi itu, pemungut cukai berdiri jauh di belakangnya. Pemungut cukai merupakan orang yang rendah di mata orang-orang Yahudi. Mereka dianggap pengkhianat karena mendukung program pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh orang Yahudi. Karena itu mereka dianggap sebagai orang-orang berdosa. Para pemungut cukai merupakan orang-orang yang tertolak di dalam masyarakat. Mereka dibenci rekan sebangsanya dan hanya dianggap sebagai budak oleh orang-orang Romawi yang memerintah. Mungkin pemungut cukai dalam cerita ini juga merupakan salah satu orang yang merasakan sakitnya penolakan itu. Namun hari itu ia datang kepada Tuhan di bait Allah. Ia berdiri jauh di belakang dengan kepala yang tertunduk. Ia malu untuk mengangkat kepalanya karena ia merasa tidak layak. Bahkan terus-menerus ia memukuli dirinya sendiri sambil berkata, "Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Ada satu kesadaran dari dalam diri pemungut cukai ini bahwa
dirinya tidak layak. Ia sadar bahwa ia adalah manusia berdosa yang tidak pantas berdiri di hadapan Tuhan yang suci. Karena itu ia merendahkan dirinya sambil terus memukuli diri. Mungkin ia menangis saat itu. Ketidaklayakan itu juga yang membuatnya tidak berani membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Sama sekali ia tidak berani membanggakan dirinya. Hanya satu yang ia perlukan, yaitu belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Karena itulah dalam doanya ia berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Pemungut cukai ini tahu akan posisinya di hadapan Tuhan dan sesama. Ia tahu jelas akan identitasnya sebagai orang yang berdosa. Inilah yang namanya kerendahan hati. Orang yang rendah hati menyadari bahwa dirinya tidak layak dan ia sadar sesadar-sadarnya bahwa ia adalah orang berdosa yang memerlukan belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Ia tahu bahwa dosa sudah menghancurkan dirinya, karena itu ia akan memilih untuk terus bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Memang ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami kelumpuhan atau kecacatan total. Kita tidak dapat melakukan banyak hal dengan kekuatan kita sendiri. Hanya orang yang tidak cacatlah yang mampu menolong kita. Pasalnya, siapakah orang yang tidak bercacat di dunia ini? Tentu saja tidak ada. Hanya Yesus, manusia sempurna yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Kehidupan kita manusia sama seperti kisah Dick Hoyt dan anaknya Rick Hoyt. Sejak kecil, Rick mengalami kecelakaan yang membuatnya cacat seumur hidup. Ia tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, hanya bisa di kursi roda dan tidak dapat berbicara. Orang tuanya menginginkan Rick memiliki kehidupan yang normal sama seperti anak-anak lainnya. Karena itu Rick dimasukkan ke sekolah orang cacat oleh Dick, dan ia belajar untuk menulis lewat alat khusus yang bisa membaca pikirannya. Pada usia 15 tahun, ia mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin mengikuti perlombaan 5 Mile Benefit Run. Rick tentu saja tidak bisa berlari seorang diri. Dick pun bukan seorang pelari, namun ia setuju untuk mendorong anaknya di kursi roda. Akhirnya mereka berlari bersama. Dick mendorong kursi itu, sedangkan Rick hanya duduk diam di atas kursi roda. Jarak sejauh 3.770 mil mereka tempuh bersama, sampai akhirnya mereka bisa mencapai garis finish. Rick tidak mungkin bisa melewati semua rintangan itu tanpa ayahnya Dick. Bersama mereka berlari, dan dengan pertolongan ayahnya ada kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga dengan kita. Jangan pernah berlari seorang diri. Kita adalah manusia berdosa yang membutuhkan pertolongan dan kemurahan Tuhan. Itulah identitas kita. Garis akhir hidup ini hanya dapat kita capai ketika kita berjalan bersama Tuhan. Karena itu mari kita mencari dan selalu bergantung kepada Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, dengan gembira kami rayakan masa tobat tahunan ini. Kami mempersiapkan diri untuk mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga misteri Paskah itu sungguh berpengaruh di dalam hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.